Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, rame banget Kak. Iya. Kedengaran loh sampai kini Kak. Iya benar, Iya. adik-adik semangatnya sampai ke sini Kak. Iya betul. Iya benar banget. Tiap minggunya kita punya firman yang berbeda-beda ya Kak. Betul, makanya adik-adik semangat Kak. Ceritanya juga beda-beda, yang bawain juga beda-beda. Iya, Makanya bener adik-adik banget. sangat excited Kak. Iya, Wih. adik-adik udah semangat, udah Betul. terbiasa untuk mempersiapkan dirinya ikut Betul. KA tiap Mm-mm. minggu. Jadi adik-adik pasti bener. udah mandi, udah pada makan. Mm-mm. Pokoknya udah siap Kak, udah tahu. Oh hari ini ibadah sekolah minggu jam segini. Aku harus udah mandi, udah makan biar nanti semangat. Nah. Iya benar. Adik-adik betul. kita emang paling keren. Nah Kak, Sebelum- sebelumnya kita buka Alkitab dulu. Oh Nah. iya benar, supaya nanti nggak lupa Iya, Alkitabnya ayat berapa, di mana. Di Lukas 8 ayatnya yang ke-50 sampai 55. Lukas 8 ayat 50 sampai 55. Ya, nah Kak William, kalau yang belum bisa buka Alkitabnya harus ngapain Kak? Harus minta bantuan ke orang-orang sekitarnya Kak. Iya, Misalnya benar. papa, mama, kakak, kakek, atau nenek. Pokoknya yang bisa bantuin kita gitu Iya Kak. benar, kalau sudah bisa dibantu nanti Alkitabnya ditandain. Iya ditandain terus Alkitabnya ditaruh. Karena sekarang kita mau nyanyi Kak. Iya benar. Kita mau ingat bahwa Tuhan itu ngejagain kita loh Kak. Iya benar. Mm-mm, Tuhan sangat senang ya kalau iya, kita betul. datang Makanya padanya. kita bisa ibadah, bisa Iya, sehat. benar. Walaupun ada-ada yang sakit, pasti Tuhan yang ngejagain kita Iya, biar kita benar. bisa sembuh. Iya benar Nah, banget. sekarang ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu It's It's Good. Good. Yuk semuanya adik-adik kita mau siap nyanyikan lagu It's Good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kak, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Iya, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhan pada pagi ini kami hendak memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami sehingga bisa kami ikuti dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Tuhan berkati juga para pelayan yang ada di gereja biar kami adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak William. Ya. Selain kita punya Tuhan yang luar biasa baik, Mm-mm. menjaga kita, kita Betul. juga punya Tuhan yang luar biasa Wah, unik. kenapa Kak? Kenapa bisa unik? Iya Kak, karena Tuhan menciptakan kita anak-anaknya tuh beda satu sama lain. Oh iya ya Kak. Iya, kakak rambutnya lurus, Heeh, tinggi, heeh. ganteng lagi. Wah, Iya. puji Tuhan Kak. Terus Kak Terus William, Kakak, iya, terus aku rambutnya keriting, terus kulitnya coklat, manis tuh. Wih, Adik-adik sudah juga beda kayak ya, gitu, Kak? iya iya beda-beda. pasti adik-adik juga ada yang beda-beda. Iya, Ada yang Terus- tinggi, ada yang gemuk, lucu-lucu, iya, ada yang lucu-lucu. kurus. Iya, betul. bener banget. Terus dengan bakat yang berbeda-beda juga. Betul.
Kakak bakatnya apa? Kalau aku bisa main basket, Kak. Wih, keren dong. Kalau aku Keren. bisa main badminton. Wih, bisa mukul-mukul kita. Iya, Wih, jadi kita keren. bisa saling Keren, melengkapi. betul. Iya, benar. Tapi Kak, Tuhan Yesus walaupun menciptakan kita beda-beda, Iya. unik-unik. Pokoknya setiap orang unik lah, Kak. Iya. Tapi Tuhan Yesus mencintai kita semua, Kak, walaupun Wah, beda-beda. Iya, bener banget. Tuhan kita luar biasa ya, Kak. Betul. Nah, ayo sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus cinta cinta semua anak. Yuk adik-adik semua kita dengan semangat nyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Dan kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Budi-budi dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Budi-budi dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wow, Kak, benar-benar tadi mengingatkan kita semua ya, Kak, yang di sini maupun yang ada di rumah. Betul. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu, Kak. Betul, Kak. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah ini, sehingga kita semua boleh mengikuti ibadah KA pada hari Minggu ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang nanti akan kami dengar bisa kami terapkan dalam hidup kami, dan kami juga mau berdoa untuk Kak Frida yang akan membawakan firman. Semoga kita semua bisa mendengarkan dengan baik, fokus, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal apapun, supaya kita semua bisa menjalankan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau buka kembali Alkitab kita tadi, Lukas 8 ayat 50 sampai 55. Ya, Iya, kita baca sama-sama ya, Kak. ya, oke. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong aku, tolong aku, tolong aku Tuhan Yesus, tolong aku, anakku sakit, tolong aku Tuhan Yesus. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ada suara orang yang berteriak-teriak. Saat itu keadaannya sedang ramai adik-adik. Yesus tolong aku, anakku sakit keras. Maukah engkau ke rumahku dan menyembuhkan anakku? Bukannya itu Bapak Yairus, kepala rumah ibadat itu ya? Wah, dia kan seorang kepala rumah ibadat. Tapi dia mau tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia pasti sangat sedih.
Dan dia bingung karena anaknya sakit. Kira-kira adik-adik Tuhan Yesus mau nggak menolong anaknya? Seperti ada yang memanggil. Ternyata Tuhan Yesus berhenti dari aktivitasnya adik-adik dan mendekati Yairus. Hai Yairus, ada apa? Kenapa kamu panggil-panggil aku? Yairus tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Anakku sakit Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anakku Tuhan Yesus. Anakku yang baru berumur 12 tahun, dia sudah lama sakit Tuhan Yesus. Dan dia sekarang sakit keras di rumah. Ikutlah aku ke rumah Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anakku. Bangunlah Yairus, baiklah aku akan ikut ke rumahmu. Wah, Yesus itu baik ya adik-adik. Di tengah segala kesibukannya, dia mau berhenti dan menolong Pak Yairus. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Saat adik-adik sedang sibuk, tiba-tiba mama minta tolong. Dek, tolong dong mama belikan garam di depan toko, di toko depan yang di ujung jalan itu, Dek. Tolong dong. Mama, aku kan lagi sibuk. Mama aja yang beli, ngapain sih nyuruh-nyuruh aku? Wah, kalau anak Tuhan gak seperti itu ya adik-adik. Karena Tuhan juga gak begitu adik-adik. Tuhan Yesus saat ada yang membutuhkan pertolongan, dia langsung bergerak menolong. Saat mereka berada di perjalanan bersama dengan Yairus, saat itu banyak orang berdesak-desakan adik-adik. Aku harus sembuh, aku harus bisa megang jubah Tuhan Yesus. Aku percaya asal ku jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Adik-adik, saat itu ada seorang ibu yang sudah lama mengalami sakit pendarahan adik-adik. Sudah 12 tahun sakitnya. Dia sudah pergi berobat ke sana sini, uangnya sudah habis, tapi nggak sembuh juga. Itu sebabnya ketika ia mendengar ada rombongan Tuhan Yesus, ibu itu berusaha keras untuk bisa memegang jubah Tuhan Yesus. Loh, kok cuman memegang jubah Tuhan Yesus? Kenapa kok nggak mau ketemu sama Tuhan Yesus saja? Karena ibu itu sangat takut dan malu ketemu Tuhan Yesus. Dia berpikir, bagaimana kalau Tuhan Yesus nggak mau menemui ibu itu? Bagaimana kalau Tuhan Yesus marah? Tapi ibu itu sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa dan pasti bisa menyembuhkannya. Imannya sangat kuat adik-adik. Jadi ibu itu bilang, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Nah, apakah adik-adik juga punya iman kuat seperti ibu yang sakit 12 tahun itu? Itu sebabnya ibu yang sakit itu tidak putus asa adik-adik. Dia terus maju diam-diam. Sedikit lagi. Itu sudah kelihatan ujung jubah Tuhan Yesus. Aku harus lebih maju dan mendekat lagi. Sedikit lagi. Dan sudah kupegang jubah Tuhan Yesus. Aku sembuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ibu yang tadinya merasa lemah dan sakit itu tiba-tiba merasa jadi lebih kuat dan dia sembuh. Ajaib sekali, mujizat Tuhan luar biasa. Tapi tiba-tiba siapa yang memegang jubahku? Siapa yang memegang jubahku? Aduh, celaka. Tuhan Yesus tahu kalau jubahnya ada yang memegang. Aduh, gimana ini? Guru, ini banyak orang yang mengerumuni engkau. Dan banyak orang yang berdesakan. Jadi pasti ada aja yang menyentuh jubah guru. Tidak, pasti ada yang sengaja menyentuh jubahku. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku.
Yesus, Tuhan Yesus, aku yang memegang jubah-Mu Tuhan Yesus. Aku yang memegang jubah-Mu Tuhan Yesus. Sebelumnya aku sakit pendarahan selama 12 tahun. Aku sudah pergi kemana-mana untuk mencari kesembuhan Tuhan Yesus. Tapi aku gak sembuh. Dan aku yakin dengan memegang jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Bangunlah ibu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Semua heran mendengar cerita ibu itu adik-adik. Hebat benar, luar biasa. Kuasa Tuhan luar biasa. Betapa senang ibu itu adik-adik. 12 tahun dia sakit dan akhirnya dia sembuh. Hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa. Kuasanya yang luar biasa mampu menyembuhkan ibu itu yang sudah sakit sekian lama. Pak Yairus, anakmu sudah mati Pak Yairus. Kamu jangan lagi merepotkan Tuhan Yesus ya. Jangan merepotkan Tuhan Yesus lagi ya. Ya, anakmu sudah mati Pak Yairus. Betapa sedih hati Yairus adik-adik. Anaknya masih umur 12 tahun dan mati. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan takut Yairus, percaya saja anakmu akan selamat. Yairus percaya adik-adik apa yang dikatakan Yesus. Setibanya di rumah Yairus, banyak orang adik-adik, banyak orang yang berkumpul di rumah Yairus. Kasihan Pak Yairus, kasihan Bu Yairus, anaknya masih kecil tapi sudah mati. Kasihan Pak Yairus, kasihan Bu Yairus. Mereka terlihat sedih adik-adik. Tapi dengar suara Yesus ya. Tuhan Yesus bilang, jangan menangis, ia tidak mati tapi tidur. Sekarang keluar semua dari rumah ini. Semuanya heran adik-adik. Anak itu badannya kan sudah kaku, sudah meninggal. Mana mungkin, sudah gak bergerak adik-adik. Semua tertawa. Siapa sih dia? Bilang anaknya bisa bangun, cuma tidur doang. Siapa sih dia? Terus menyuruh semua orang untuk keluar dari rumah. Yesus dan muridnya beserta Yairus dan istrinya masuk ke ruangan di mana anaknya yang berumur 12 tahun itu terbaring. Dan anak Yairus itu memang sudah mati adik-adik. Badannya sudah tidak bergerak lagi. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anakku, bangunlah." Anak Pak Yairus adik-adik bangun dari tidurnya, duduk, kemudian berdiri adik-adik. Luar biasa adik-adik. Yesus menggandeng anak Pak Yairus keluar dari ruangan itu adik-adik. Pak Yairus dan Bu Yairus senang sekali adik-adik. Mereka senang sekali karena anaknya yang umur 12 tahun ini akhirnya sembuh adik-adik. Wah, luar biasa kuasa Tuhan Yesus itu. Jika Yesus menginginkan hidup, pasti Tuhan hidupkan kembali. Jadi kita harus percaya dengan kuasa Tuhan yang luar biasa adik-adik. Dan jika memang kita sudah berserah dan mengikut Tuhan Yesus dan harus menghadapi kedukaan karena kematian orang yang kita kasihi, itu pasti atas izin Tuhan adik-adik. Karena Tuhan luar biasa adik-adik. Berkuasa atas orang yang mati pun adik-adik. Nah, hari ini kita belajar apa adik-adik? Ya, kita belajar untuk beriman pada Tuhan Yesus dan percayakan kuasa Tuhan Yesus. Belajar bahwa Tuhan luar biasa. Dan kita mau menolong orang yang sedang kesusahan. Sehingga kita pun sama seperti Tuhan Yesus yang mau menolong semua orang. Saat kita sedih, susah dan tidak menemukan jalan keluar buat masalah kita datang saja pada Yesus. Berdoa dan memohon pertolongan Tuhan Yesus. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kita anak-anaknya.
Jadi buat adik-adik, siapa yang mau percaya dan beriman pada Tuhan Yesus? Mari kita berdiri dan bersama-sama kita bersyukur sambil menyanyikan Gajah Badannya Besar. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Lah, kini tiba saatnya kita berdoa yuk adik-adik. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kami. Kami bersyukur buat kuasa-Mu yang luar biasa menemani dan menyertai kami. Ya Tuhan, saat ini di tengah pandemi yang masih ada, Tuhan tolong berkati dan sertai kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Engkau juga Tuhan kiranya berkuasa bagi orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan seluruh pasien COVID maupun orang-orang yang sakit saat ini. Kami juga berdoa bagi para dokter, bagi para medis, berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjaga kesehatan dan juga dapat melayani para pasien dengan penuh sukacita. Bapak, kami berdoa buat papa, mama, oma, opa kami, biarlah kiranya Engkau terus juga menjagai dan menyertai mereka dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sertai kami juga Tuhan saat ini dalam kasih dan perlindungan Tuhan, agar kami juga Engkau terus sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, sertai kami, sertai dan lindungi kehidupan kami setiap hari. Terpuji dan muliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, Kak, betul kan kataku tadi, Kak? Tuhan Iya, Yesus itu selalu mau ngejaga kita, Iya, mau bener. melindungi kita dari hal-hal Iya. yang nggak baik, Kak. Iya benar banget Hmm. Kak. Tadi tuh udah diingatkan sama Kak Frida ya. Mm-mm. Meskipun ibu
tadi itu kan benar-benar butuh pertolongan Tuhan Iya. kan. Sampai jubahnya dijamah. Iya. Dan Tuhan merasakan kan kalau lagi butuh bantuan dan Tuhan langsung menolong. Benar. Betul. Yang penting kita itu mau percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus, Kak. Iya benar. Dan juga kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Iya Kita mau benar. seperti Tuhan Yesus, Kak. Iya, kita yang mau ngebantuin kalau ada orang-orang sekitar kita membutuhkan bantuan. Benar banget. Kalau ada yang susah kita tolong. Betul, ya, Kak, kalau kita benar. bisa bantu, Itu kita bantu semampunya, Kak. Iya benar. Nah kayak lagu tema kita Kak, Home kan mengajarkan kita untuk berpegang teguh sama Tuhan. Betul. Benar. Langsung aja ya Kak. Iya. Kita menyanyikan lagu Home. KGKI Bromo. Home. You are my home. I always live in you. Semua. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, You are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. I promise You to obey Your word. You are my home, I always live in You. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my home. I always live in You. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ayo siap-siap untuk area hari ini ya. Untuk adik-adik kelas kecil mulai balita sampai kelas 2 SD. Adik-adik akan mencetak gambar yang telah disediakan terlebih dahulu.
Gambar telah tersedia di bit.ly/area 27 Juni. Selanjutnya, adik-adik mewarnai jalur atau jalan yang harus dilalui Tuhan Yesus menuju rumah Bapak Yairus. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA-GKI-Bromo ya. Untuk adik-adik kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Adik-adik membuat list nama teman-teman, orang tua, atau keluarga yang sedang sakit. Tulislah doa untuk nama-nama mereka yang sedang sakit pada sebuah kartu. Doakanlah nama-nama mereka yang sakit. Dokumentasikan kartu doa yang telah dibuat dan jangan lupa upload ke Instagram dan tag @KA-GKI-Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.